Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi wa ala alihi, wa sobihi ajmain amma ba'du. Rahmat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santet merupakan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Biasanya, santet diaplikasikan melalui berbagai media seperti foto korban, boneka, atau calon korban rambut. Ilmu santet kebanyakan dilakukan dengan alasan dendam atau karena sakit hati kepada orang lain. Ilmu hitam, atau lebih sering disebut dengan santet, merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan alam bawah sadar melalui kekuatan supranatural. Dalam banyak kebudayaan, ilmu santet adalah ilmu yang tidak rasional bagi ilmu pengetahuan. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat sering dijumpai. Hal ini berhubungan erat dengan kebudayaan, sehingga cerita ilmu santet masuk dalam kelompok mitologi. Berikut ini beberapa ilmu santet ganas yang masih beredar di kalangan tertentu, yaitu 1. Santet lepas. Santet yang ditembakkan seperti peluru ke arah sasaran target, dan setelah penembakan, kemudian si pengirim tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mengamati dari jauh. 2. Santet terpelihara. Santet seperti ini tidak langsung ditembakkan, tapi diawali dengan pembuatan tali gaib sebagai awal sebuah serangan jarak jauh. Setelah tali gaib terbentuk, bisa orang atau benda tertentu yang telah disiapkan, lalu santet dikirim melalui tali gaib tersebut. Pada jenis ini, biasanya tali gaib juga dimanfaatkan untuk menguatkan dan memelihara kiriman jahat tersebut dari jarak jauh. Santet seperti ini dapat menghasilkan santet yang sangat sulit dipatahkan dan sangat kuat. Dilihat dari jenisnya, santet juga terbagi jadi dua, yaitu 1. Santet susuk. Yang dimaksud adalah kiriman benda-benda mati seperti paku, lidi, dan sejenisnya yang telah diisi dengan kekuatan gaib. 2. Santet hodam. Yang dimaksud adalah kiriman dalam wujud makhluk jin, bisa genderuwo, banaspati, dan sejenis makhluk jahat lainnya. Santet yang baru-baru ini kami tangani adalah santet hodam terpelihara. Selain itu, masih ada sifat tambahan, yaitu santet yang mengundang makhluk halus di sekitarnya sehingga orang yang diserang cenderung kerasukan atau akan menjelma menjadi sarang makhluk halus, angker, sakit-sakitan, dan bahkan pada pasien yang saya tangani, dia sering diajak untuk melompat dari lantai 3 seperti orang mau bunuh diri. Pada umumnya, ilmu santet yaitu ilmu hitam yang dipakai dalam usaha mencelakakan orang lain dari jarak jauh. Santet sendiri dikerjakan dengan pertolongan beragam jenis media, seperti rambut, boneka, foto, kembang dupa, paku, kemenyan, dan lain-lainnya. Seseorang yang terkena santet bakal mengalami kehidupan tragis yang terkadang tidak masuk di akal, seperti cacat mendadak, sakit menahun, sampai wafat. Santet umumnya dikerjakan oleh seseorang dukun santet yang diamanatkan untuk membalaskan dendam atau sakit hati pada orang lain. Berikut jenis santet yang mematikan, antara lain yaitu 1. Santet lowo ireng. Santet lowo ireng yaitu jenis santet Banyuwangi, kelompok ganas, yang bisa bikin si target meregang nyawa lewat cara kecelakaan. Kecelakaan yang dihadapi dapat berlangsung baik itu di jalan, di rumah, maupun di tempat kerja. Santet ini begitu tidak terduga. Ia dapat datang mendadak, serta sulit untuk dapat ditangkal dengan penangkal apapun, terkecuali bila si korban seseorang yang rajin berzikir dan beribadah. 2. Santet Banyuwangi Osing. Santet osing adalah jenis santet yang bisa bikin korban dikunci kelaminnya. Tujuannya, si korban tidak bisa melakukan hubungan tubuh kepada siapapun, kecuali dengan orang yang menyantet atau yang menyuruh menyantet,
dan jenis santet ini begitu sering dipakai untuk suami yang hidung belang maupun si istri yang suka selingkuh. Dengan santet Banyuwangi Osing ini, saudara tidak perlu khawatir lagi bila si pasangan ditinggal sendirian di rumah. 3. Santet Susuk Konde. Santet susuk konde, yaitu jenis santet pedalaman Jawa Timur yang bisa bikin si target menderita penyakit aneh. Umumnya, penyakit yang terkena santet ini akan terlihat memar di dalam tubuh, akan kelihatan bila di-scan atau di ronsen, seperti ada benda aneh, seperti halnya paku, tang, kawat, besi, silet, dan sebagainya, bakal terlihat di gambar hasil ronsen. 4. Santet Dayak, santet pelesit matimang, yaitu jenis santet Dayak yang begitu ganas. Santet ini dapat bikin korban jadi hilang ingatan, serta mengalami masalah kejiwaan saat itu juga. Tidak seperti jenis santet lainnya, santet pelesit matimang ini tidak mengenal jarak dan waktu, walau antar pulau pun, santet ini dapat dikirim dari Pulau Kalimantan, walau si korban tengah ada di Lampung. 5. Santet Buhul Cacing. Santet buhul cacing, yaitu jenis santet pedalaman Sumatera yang ganas, serta dapat bikin si target menanggung derita sakit yang cukup lama, hingga ia mati, dengan cara perlahan-lahan, dengan sendirinya. Santet ini dipunyai oleh suku anak dalam, di pedalaman Jambi. 6. Santet Biriang, yaitu jenis santet Banyuwangi, yang bisa mengakibatkan kulit rusak, serta mengalami gatal-gatal menahun. Sama dengan santet susuk konde, korban tak pernah bakal tenang bila telah diserang santet yang satu ini. Kulitnya akan bernanah, melepuh, serta membusuk. 7. Santet buntu jodoh. Untuk yang telah dikecewakan kekasih, santet buntu jodoh mungkin saja dapat jadi satu pilihan. Sesuai dengan namanya, santet buntu jodoh adalah jenis santet yang dapat bikin korban tidak laku kawin sampai tua. Bila dia pria, dia bakal jadi bujang lapuk, dan bila ia wanita, dia bakal jadi perawan tua. Santet bambu apus. Santet bambu apus, yaitu jenis santet yang dapat bikin tujuan tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, sampai pada akhirnya mati. Santet ini begitu mengerikan, lantaran korban bakal menjerit-jerit tidak karuan, lantaran rasa sakit yang ada di perutnya. 9. Santet jenis santet ganas, yang bisa bikin korban lumpuh secara keseluruhan, dengan cara saat itu juga semua tubuhnya tak berdaya, hingga dia bakal menanggung derita seumur hidup, lahir serta batin. 10. Santet Kuyang, yaitu jenis santet yang dapat bikin korban jadi lupa, linglung, serta bingung terhadap apa yang telah dia perbuat. Semacam pikun, santet ini dikerjakan dengan mengambil separuh jiwa dari si korban, sehingga hidup serta pemikirannya tinggal setengah ingatan. 11. Santet Paku Jiwo. Santet Paku Jiwo, yaitu jenis santet yang dapat bikin korban mengalami kebuntuan dan kebangkrutan dalam bidang usaha, pekerjaan, berdagang, dan ekonomi lainnya. Hidupnya bakal senantiasa sial, serta tak pernah mengalami keberuntungan. Santet Paku Jiwo dapat dikatakan sebagai santet kesialan hidup. Semua jenis santet teluh hitam yang ditawarkan menggunakan kekuatan jin, dan apabila siap diproses, maka harus menyediakan foto dan data diri korban. Untuk menghindari dan membentengi diri serta keluarga agar terhindar dari serangan santet orang jahat, maka berikut ilmu doa penangkalnya, yaitu dibaca setiap sore, menjelang maghrib sendekala, dan waktu pagi hari, sebelum matahari terbit fajar menyingsing sabis subuh, lakukan minimal 21 hari, dan kalau memungkinkan 40 hari, agar energi positif doa ini bisa melindungi saudara secara otomatis. Demikian amalan ilmu yang dahsyat ini, di dalam membentengi diri dan keluarga dari kejahatan santet. Semoga berkah dan bermanfaat. Selanjutnya benteng diri dari santet sesi keempat, cek video selanjutnya.